Oke, baik. Halo semuanya. Dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini kita akan membahas tentang implementasi dari turunan dalam dunia, terutama dalam dunia ekonomi dan bisnis. Nah, sebenarnya di dalam penerapan dari turunan ini sangat banyak sekali. Cuman ada dua poin yang mungkin dalam kesempatan kali ini yang akan saya bahas tentang bagaimana pengaruhnya di dalam elastisitas dan bagaimana pengaruhnya dalam optimasi gitu ya. Bagi elastisitas ini adalah kita akan mengukur tentang bagaimana uh, kepekaan suatu atau kepekaan konsumen terhadap perubahan harga. Jadi itu yang akan kita hitung bagaimana kan saat kadang-kadang misalkan begini, kalau misalkan ada perubahan harga, maka perilaku konsumen pun akan melakukan perubahan perilaku. Misalkan kalau harganya murah, bisa saja perilaku konsumen melakukan pemborongan, atau misalkan kalau harganya mahal, konsumen bisa saja kemudian membatasi pembeliannya. Nah, itu harus dilakukan perhitungan, jangan sampai kemudian ketika dalam kebijakan menaikkan atau menurunkan harga, kita belum bisa memperhitungkan elastisitasnya. Nah, ini pengaruhnya terutama dalam ekonomi dan bisnis. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin akan perlu dipahami, yang nanti akan sering sekali berulang di dalam pembahasan kali ini. Ini istilah-istilah lama ya, misalkan ini TR itu adalah total revenue ya, atau total pendapatan. Jadi Anda bisa mengetahui dengan gamblang bahwa total pendapatan itu didapat dari berapa harganya dan berapa kuantitasnya, atau berapa jumlah barang tersebut. Jadi total revenue itu adalah P kali Q, atau harga dikali kuantitas. Nah, terus berikutnya, yang harus dipahami itu yang pertama, ini adalah rumus utama. Rumus utama ini adalah elastisitas itu adalah bagaimana perubahan atau persentase perubahan dari permintaan dan bagaimana perubahan dari price-nya atau persentase perubahan dari harganya. Ini juga akan dirujuk kembali nanti di dalam pembahasan rumus. Ini silakan diingat, nanti dalam belajar ini mungkin bisa dipindahkan dalam catatan-catatan, ini juga sama. Nah, ini juga acuan utamanya di dalam rumusan atau hasil dari elastisitas itu. Yang pertama nanti yang ini adalah tidak elastis. Inelastik ini jika nilai elastisitas itu kurang dari 1. Nah, ini ada tanda mutlak. Tanda mutlak ini artinya mau negatif atau positif, semuanya dalam E itu nanti semuanya akan kembali lagi ke positif. Jadi tanda mutlak ini artinya semuanya menjadi positif. Nah, jadi ketika nanti nilainya kurang dari 1 atau 0, maka itu dianggap tidak elastis. Nah, terus yang kedua, unit elastik, yaitu atau ini bisa diistilahkan elastisitasnya itu berbanding lurus atau sama persis. Misalkan perubahan harganya 3%, maka perubahan permintaannya pun 3%. Nah, sedangkan kalau elastis ini biasanya ini adalah perubahannya lebih dari yang diketahui sebelumnya. Nanti yang diketahui sebelumnya itu bisa saja price-nya, bisa saja kuantitinya. Jadi misalkan kuantiti yang diketahui di awal, maka kita akan mencari maksud saya misalkan price-nya yang kemudian ditingkatkan 1%, bisa saja kuantiti permintaannya lebih dari 1%. Kalau yang ini persis sama, jadi berbanding. Misalkan price-nya dinaikkan 1%, maka kuantiti pun ada perubahan 1%, bisa naik 1% ataupun kurang dari 1%. Sedangkan kalau untuk yang ini lebih dari 1 ini artinya saat price-nya berubah 1%, bisa saja kuantiti permintaannya tidak berubah 1%, bisa lebih dari 1%. Nah, jadi ini yang menjadi catatan yang ketiga juga di dalam pembahasan kita kali ini. Oke, supaya lebih jelas, karena akan saya bahas ada dua ini, ada elastisitas dan ada optimasi.
saya cepat-cepat saja ya. Jadi nanti karena ini bentuknya video, jadi nanti kalau kurang paham, teman-teman bisa mereview kembali video ini. Ada dua jenis rumus yang nanti akan kita gunakan, yaitu yang di sini seperti yang Anda tahu tadi, P itu adalah price, Q itu adalah quantity. Ini delta Q ini adalah perubahan dari quantity, sedangkan delta price itu adalah perubahan dari harga. Misalkan yang tadinya perlu harganya 50 berubah jadi 100, berarti kan perubahannya ada 100%. Jadi 50 atau dari 100 turun jadi 50, maka itu perubahannya sebanyak 50%. Itu yang dikatakan delta ini adalah perubahan price dan perubahan quantity. Sedangkan price ini, P ini price, ini, nah E ini adalah elastisitas. Nah, rumus yang kedua yang kita gunakan ini adalah yang kaitannya dengan turunan yang kemarin, yaitu dQ per dP, atau turunan dari dQ, turunan dari persamaan Q terhadap P. Sedangkan P dan Q ini seperti yang tadi dibahas. Ini juga harus dikasih tanda, karena nanti ini akan berulang. Contoh misalkan, kita diberikan sebuah persamaan, persamaan permintaan, yaitu P sama dengan 50 min 2Q. Kita disuruh menentukan elastisitasnya pada saat harga 30. Apakah dia tidak elastis, ataukah dia unit elastis, atau elastisitasnya sama dengan 1, ataukah lebih. Nah, oke. Supaya lebih gampang, nah dari persamaan yang ini kita buat menjadi, ini kan P sama dengan, nah bagaimana kita rubah ini itu menjadi Q sama dengan. Nah mungkin dalam proses persamaan kemarin ada yang pernah saya ajarkan itu tentang mengganti, misalkan di sini P sama dengan, kita rubah jadi Q sama dengan. Ya dalam bahasa sederhananya ya kita pindah-pindahkan ruasnya. Misalkan karena ini negatif, pindahkan ke sini jadi plus 2Q, ini jadi pindah ke sini jadi minus P, lalu kemudian 2-nya kita bagi 50 dan bagi juga P-nya. Jadi 50 bagi 2 sama dengan 25, sedangkan P dibagi 2 sama dengan 1/2 P. Nah ini asal yang ini itu adalah perubahan dan ini kita buat dari P sama dengan menjadi Q sama dengan. Nah asalnya dari perubahan-perubahan tadi ya. Nah, terus yang berikutnya yang harus kita lakukan setelah kemudian begini, kenapa harus seperti itu? Karena dalam rumusnya itu adalah dQ per dP. Nah, ini dQ per dP. Jadi, kalau seandainya dP per dQ, ya udah kita langsung tinggal mengubah tanpa kita merubah yang tadi, kita langsung saja diturunkan yang ini. Tapi karena bentuknya dQ per dP, maka kita buat dulu menjadi Q sama dengan. Nah, setelah ini, lalu kemudian seperti kemarin dalam aturan turunan, kita turunan dari 25 itu adalah 0, ingat yang tidak ada variabelnya, turunannya adalah 0, sedangkan turunan dari min 1/2 P ini, ingat pangkat P itu 1 kali setengah sama dengan setengah. Nah, P-nya kemudian hilang. Nah, coba kembali lagi, ingat-ingat kembali kemarin tentang operasi pada penurunan. Nah, lalu kemudian setelah diturunkan ini didapatlah nilai negatif 1/2. Nah, lalu setelah kemudian kita menemukan negatif 1/2, kita simpan dulu di sini, lalu kemudian kita melihat kembali yang diketahui di sini, yaitu price yang sama dengan 30. Nah, setelah price yang sama dengan 30 ini, kita coba substitusikan ke dalam persamaan awal yang belum diturunkan, yaitu persamaan yang ini. Nah, kita masukkan price-nya seperti ini, lalu hasilnya misalkan setengah kali 30 sama dengan negatif 15, 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Nah, kita sudah menemukan beberapa hasil, yaitu yang pertama negatif setengah dan yang kedua adalah 10. Nah, lalu kemudian kita mencari elastisitasnya. Nah, setelah kemudian, kenapa harus kita cari yang ini? Karena P-nya sudah diketahui, yaitu P-nya dari 30, sedangkan Q-nya belum diketahui. Sehingga kita perlu mencari nilai Q-nya. Nah, nilai Q ini bukan nilai Q ya, tapi turunannya dari yang atas. Nah, setelah semuanya sudah diketahui, P-nya diketahui, Q-nya barusan sudah kita ketahui, dan dQ per dP-nya juga sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Ini yang kita gunakan adalah rumus yang kedua ini.
Nah, setelah kita substitusikan, maka P-nya dari 30, Q-nya 10, ini kita masukkan, lalu kemudian DQ per DP ada turunannya yang ini, yang didapat dari yang ini, kita masukkan min 1/2. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah negatif. Kalau perkalian seperti ini, atas kali atas, bawah kali bawah ya. 30 kali 1, 30, dibagi 10 kali 2 sama dengan 20. Nah, ini min kali plus sama dengan min hasilnya. Ya, hasilnya adalah negatif 1,5. Nah, seperti yang tadi saya bilang di dalam catatan yang atas tadi, semua ada di sana itu menggunakan tanda mutlak. Nah, jadi kita tinggal memasukkan bahwa negatif 1,5 ini ketika dimutlakkan itu menjadi 1,5. Seperti ini. Nah, 1,5 itu otomatis akan lebih, jadi mau negatif mau positif, pokoknya hasil di sini itu adalah positif. Nah, 1,5 itu lebih dari 1, sehingga kemudian permintaannya bisa dinyatakan positif pada harga tersebut. Maksud saya permintaan tersebut pada harga P sama dengan 30 itu dinyatakan permintaannya itu elastis, yaitu lebih dari 1, atau bisa saja permintaannya itu lebih dari perubahan yang terjadi. Oke, itu yang pertama. Jadi intinya di dalam contoh ini kita hanya disuruh apakah persamaan tersebut dengan perubahan harga ini apakah elastis, tidak elastis, ataukah elastis unit. Yang ini ya, yang ini nih, unit elastis yang berbanding lurus ini. Nah, jadi yang tadi itu adalah masuk ke poin yang ini. Itu bisa dikatakan bahwa pada harga tersebut perubahannya bisa dinyatakan elastis permintaannya ya. Oke, lalu kemudian pada contoh yang kedua, di sini saya akan memberikan 2 contoh mungkin yang lebih lagi. Ini bisa saya tadi yang diulang ya, perubahan E itu nanti di sini kita akan merujuknya. Saya carikan dulu yang ini saja kita bahas ya. Jadi ini hanya menjelaskan keterangan-keterangan yang ada di dalam contoh-contoh yang ada di dalam masing-masing buku pedoman yang sudah diberikan. Ini hanya reviewnya saja. Oke, sekarang kita diberikan lagi kalau tadi persamaan permintaannya itu bentuknya tidak ada kuadratnya, sekarang ini lebih kompleks lagi, ada kuadratnya. Nah, terus ada perubahan harga, kita sudah diketahui, yaitu ada perubahan harga sebesar 2%. Nah, jadi kita disuruh mencari harga nilai elastisitasnya, lalu kemudian kita disuruh untuk mengetahui berapa persenkah perubahan dari permintaan tersebut. Nanti sampai akhir kita akan mengetahui bahwa berapa persen perubahan yang terjadi tidak dengan perubahan harga yang terjadi sebanyak 2%. Nah, ini misalkan si perusahaan ingin menaikkan harga sebesar 2%. Nah, dengan rumus ini kita bisa mengetahui berapa persenkah masyarakat perubahan yang terjadi dari biasanya membeli berapa, lalu sejumlah barang berapa, dengan perubahan ini kita bisa mengukur bahwa akan terjadi penurunan sebanyak 9% atau akan terjadi peningkatan sebanyak sekian persen. Itu guna dari elastisitas ini. Oke, lalu kemudian kita lanjutkan saja. Kita ambil seperti ini. Kita buat ganti P-nya karena ini bentuknya persamaan kuadrat, maka kita agak sedikit berbeda ya dari sebelumnya cara menyelesaikannya. Yang pertama kita ganti P-nya dulu dengan angka yang sudah diketahui yaitu 51. 51 ini bisa dalam bentuk US dollar atau dalam bentuk ribu ya, tergantung ini. Cuman karena ini masih dalam tahapan awal atau tidak terikat dengan negara manapun, ini bisa saja misalkan ini ya 51 rupiah bisa, 51 dolar atau 1.000 bisa, tergantung satuan yang kita gunakan. Oke, setelah ini lalu kemudian ini ada tambahan perubahan 51, ini hanya mengganti P. Nah, ini kenapa kok Q tidak berubah tanda padahal dia berada pada sisi yang berbeda, ini di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Ada istilah kalau bahasa saya itu kalau tukar guling itu tidak perlu berubah tanda. Artinya ini semuanya ke kanan, ini semuanya ke kiri, itu tidak perlu berubah tanda.
Kalaupun mau berubah tanda, maka semuanya ini berubah, ini pun akan berubah. Jadi sama aja ya maknanya ya. Jadi ini misalkan ini kalikan dengan ini jadi negatif, jadi di sini positif, ini jadi positif, ini negatif, ini pindah ke sini jadi negatif. Bisa maknanya sama. Cuma supaya gampang, kalau tukar guling seperti ini semua yang di kanan pindah dan semua yang di kiri pindah, dengan syaratnya tukeran ini tidak ada perubahan tanda. Oke, nah ini lalu kemudian dilanjutkan supaya kita rubah membuat menjadi persamaan sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena dalam rumusan persamaan kuadrat itu harus di sebelah kanan atau sebelah kirinya itu harus sama dengan 0. Oke, jadi kita pindahkan yang 51 ini ke kiri jadi negatif. Sehingga kemudian 96 dikurangi 51 hasilnya adalah 50. Lalu kemudian setelah menemukan ini, lalu kita gunakanlah rumus ABC. Rumus ABC sebenarnya ada cara lain yaitu bisa menggunakan pemfaktoran. Nah, cuman biasanya supaya tidak kalau pemfaktoran itu harus ada kemampuan tebak-tebakan dalam memecahkan masalah itu. Nah, kalau sudah menggunakan rumus ABC cukup kemampuan hitung-hitungan saja, tidak perlu menebak. Oke, yang penting Anda tahu dulu B itu adalah 4. Ingat, jangan hanya mengambil ininya saya, tapi barang tandanya. Jadi B itu min 4, terus C itu adalah 45, dan A itu di sini ingat, di sini itu tersimpan seolah-olah 1. Ya, jadi minus 1. Lalu kemudian kita tinggal mensubstitusikan dalam persamaan ini. B itu tadi minus 4, masukkan minus 4. Ingat, minus yang di luar ini didapat dari minus B yang ada di rumus. Plus minus, nah terus B kuadrat, nah ini minus 4 kuadrat, dikurangi ini min ini dari rumus, 42 dari rumus, A-nya minus 1, dan C-nya 45. Terus kemudian 2 kali A minus 1. Nah ini. Lalu minus kali minus sama dengan plus. Kemudian min 4 kuadrat sama dengan 16, kemudian min 4 kali 1 sama dengan 4, lalu kemudian dikalikan, lalu kemudian yang terakhir itu ditambahkan dengan 16 sama dengan 196. Akar 196 adalah 14. Nah, ini yang dikatakan nanti di sini kita berada pada persimpangan X1 dan X2. X1 itu menggunakan plus saja, ini kan plus minus ya, X2 menggunakan minus saja. Nah, sehingga setelah menggunakan plus, lalu kemudian 4 ditambah 14 sama dengan 18 bagi 2, bagi minus 2 sama dengan minus 9. Ini X1-nya. Nah, sedangkan kalau diganti dengan negatif, 4 dikurangi 14 sama dengan negatif 10 bagi negatif 2 sama dengan 5. Nah, karena hasilnya dalam proses ini yang hasilnya negatif kita abaikan. Yang kita ambil itu yang positif, yaitu Q sama dengan 5. Oke, jadi kalau yang negatif itu diabaikan saja karena memang kan tidak mungkin juga ada terjadi permintaan kuantiti kok negatif gitu. Misalkan saya memesan misalkan saya memesan barang sejumlah negatif 100, kan itu nggak mungkin. Jadi yang ada hanya positif. Harga pun seperti itu ya. Harga juga tidak ada, misalkan harga sebuah HP itu negatif 500 juta, gitu nggak ada. Nah, jadi karena ini negatif, jadi ini kita abaikan, kita hanya mengambil yang positif saja secara kuantiti. Oke, lalu kemudian di sini ada lanjutannya, yaitu DP per deki. DP per deki itu kita, ini kan DP per deki, rumus yang tadi kita bahas itu adalah deki per DP ya. Nah, karena ini DP per deki, jadi karena ini persamaan P ya, jadi ini tidak perlu kita pindah-pindah ruaskan. Jadi kita akan menurunkan dari persamaan P ini. Ini persamaan P, ini kita turunkan. Turunannya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam video-video sebelumnya, yaitu 2 kali sini 1, 2 kali 1 sama dengan 2. Atau karena ini ada min, maka minus 2Q. Pangkatnya 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga kemudian 1 itu hilang atau tersembunyi ya. Hasilnya kemudian min 2Q. Turunan dari min 4Q, ya ingat kalau Q saja ini hilang saja, hanya sisa 4 saja. Nah, min 4. Lalu turunan dari 96, ingat sebuah bilangan yang tidak memiliki variabel turunannya adalah 0. Sehingga ini kemudian 0. Nah,
Lalu kemudian selanjutnya, karena yang kita butuhkan dalam rumus itu adalah dq per dp, nah ingat yang tadi ini juga sebenarnya kita bisa rubah juga polanya, kita membuat ini menjadi Q sama dengan, tetapi karena ini ada Q-nya ada dua, Q-nya ada dua seperti ini nggak bisa digabung karena ini Q kuadrat dan Q pangkat 1, akhirnya kita merubah dengan cara ini dulu. Kita mencari dp per dq, atau turunan terhadap persamaan P atau P aksennya. Nah, setelah diketahui nilai keturunan dari P aksennya, lalu kemudian kita mencari nilai dari Q aksennya. Dengan cara, nah ini kan mungkin masih ingat tentang perubahan ruas. Jadi kita akan merubah menjadi dp per dq. Mungkin ini supaya gampang, ini saya pindahkan dulu. Ini tukar guling antara dq dengan ini, ditukar guling dengan ini. Akhirnya kemudian dalam imajinasi bisa dibayangkan, ini berada pada posisi di sini, dan ini berada posisi di bawah. Nah, lalu kemudian kita sudah menemukan bahwa dq sama dengan dp per minus 2q min 4. Lalu kemudian kita akan merubah, memindahkan dp. dp pindahnya ke bawah. Akhirnya di sebelah sini kita sudah mendapatkan dq per dp. Nah, lalu kemudian karena ini pindah ke sini, di sini berapa? Karena di sini pindah, maka di sini jadi 1. Jadi artinya ini menjadi 1 per minus 2q min 4 sama dengan dq per dp. Jadi ini hanya perpindahan-perpindahan luas ya. Waktu itu saya pernah mencontohkan di dalam pada saat awal-awal dari mata kuliah ini masuk ke persamaan. Oke, setelah itu turunan dari ini sudah diturunkan tadi ya. Ini minus 2q hanya dapat dari sini, tidak ada yang berubah ya. Cuman tinggal kita rubah. Yang hasil ini ketika berubah seperti ini, ya kita tinggal taruhkan 1 per min 2q. Ini gampangnya ya, meskipun memang hasilnya sebenarnya dapat dari perubahan yang di sini. Oke, tapi kalau kalian bingung, ya udah intinya kalau perubahan dari sini dp per dq jadi dq per dp, maka hasilnya yang di sini itu tinggal ditaruhkan 1 per. Oke, selanjutnya kita tadi sudah mendapatkan Q sama dengan 5. Ini harus dicatat, Q sama dengan 5. Kita sudah mendapatkan Q sama dengan 5. Terus kemudian dq per dp ini kita substitusikan. Kita substitusikan 5 ini ke dalam persamaan yang ini. Jadi minus 2 kali 5 sama dengan minus 10. Minus 4 sama dengan minus 14. Jadi 1 per minus 14. Nah, karena salah satunya negatif, bisa negatifnya ditaruh di tengah-tengah. Atau kalau bingung, ya udah taruh aja di bawah 1 per minus 14. Jadi 14 ini didapat dari Q ini kita substitusikan ke sini. Oke. Nah, lalu kemudian setelah kita mengetahui dq, kemudian mengetahui price-nya sudah diketahui, terus Q-nya juga sudah diketahui, dq per dp-nya juga sudah diketahui, maka tinggal kita substitusikan untuk mengetahui nilai elastisitas. Oke, ingat yang di sini kita diminta untuk menentukan berapakah persen perubahan permintaannya. Nah, syarat untuk mengetahui ini kita mengacu pada rumus yang di sini. Ini nih. E sama dengan perubahan dari permintaan, kemudian dibagi persentase dari perubahan harga. Nah, ini bisa saja ini diketahui, ini belum diketahui, atau misalkan ini diketahui, ini tidak diketahui, ini diketahui, ini diketahui. Untuk mencarinya tinggal pindah ruas saja. Ya. Jadi contoh misalkan E sama dengan ini, terus misalkan kalau ini belum diketahui, maka ini tinggal kita pindahkan kali E. Oke, karena ini yang disuruh untuk dicari tahu, berarti caranya adalah kita harus mengetahui E-nya berapa, atau elastisitasnya berapa, terus kemudian perubahan dari price-nya berapa. Perubahan dari price itu kan sudah diketahui dari awal, yaitu 2%. Sedangkan E-nya belum diketahui, itu yang kita cari. Sampai kemudian kita substitusikan tadi ya, P-nya tadi 51, Q-nya tadi yang didapat dari sini, dari ini itu, dari sini, kita ketahui ya itu sama dengan 5, 51 per 5, lalu kemudian dq per dp itu tadi kita sudah hitung sama dengan 1 per min
atau min 1/14. Nah, kita kalikan 51 kali 1, 5 kali 14, kemudian dibagi hasilnya sama dengan negatif 73. Jadi nilai elastisitasnya adalah negatif 73. Nah, di sini kita tidak disuruh menghitung itu adalah elastisnya atau tidak elastis, karena memang kita hanya disuruh menghitung persentase perubahan permintaannya. Nah, oke, setelah ini kita mengetahui, kita tinggal substitusikan. Nilai elastisitasnya kita substitusikan ke sini, terus perubahan persentasenya adalah 2% atau bisa dirubah menjadi 2 kali 2 bagi 200 sama dengan 0,02 ya. Oke, ini supaya gampang dihitung ya, Anda bisa merubah jadi 0,02. Oke, lalu kemudian karena yang kita cari adalah ini, maka yang ini kita pindahkan, cara pindahnya kalau dia menjadi kembali, pindahnya jadi penghali. Otomatis dikalilah minus 73 dikali 2% sama dengan minus 1,46%. Nah, ini apanya? Ini juga tidak harus dipositifkan, karena ini bukan elastis. Nah, artinya, nah ingat ini, kalau positif, artinya, perubahannya itu meningkat, kalau negatif artinya perubahannya menurun. Nah, dengan kenaikan 2% dari harga itu mengakibatkan penurunan permintaan sebesar 1,46%. Nah, jadi karena memang ada seperti ini proses dari penaikan harga ini bisa ditempuh. Kenapa? Karena harganya naik 2%, tapi penurunannya minus 1,46%. Jadi lebih untung di sininya. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha bisa saja, ini langkah ini bisa ditempuh karena potensi pengurangan pesanannya atau permintaannya adalah 1,5 atau 1,5% lah bisa dibulatkan. Oke, masih banyak sebenarnya untuk elastisitas. Nanti bisa dipelajari kembali. Kita lanjutkan ke optimasi. Jadi menentukan bagaimana memaksimumkan pendapatan, bagaimana meminimumkan. Artinya begini, kalau optimasi itu memaksimalkan output dengan meminimalkan input. Artinya ya bagaimana mendapatkan output atau hasil sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekurang-kurangnya. Nah, oke. Itu adalah bahasa sederhana ya dari optimasi. Nah, cara saat melakukan optimasi ini Anda harus bisa memahami tentang grafik persamaan kuadrat. Nah, cuma sebenarnya ya tidak perlu juga untuk memahami persamaan kuadrat karena gambaran umumnya seperti ini, tidak perlu dihitung ya, meskipun memang yang penting sudah diketahui, kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat ini pada materi sebelumnya. Artinya di dalam proses hitungan sekarang kita tidak perlu menggambar, cukup kita jadi antara nilai maksimum itu di sebelah sini, nilai minimum itu di sebelah sini. Jadi ini adalah maksimum, ini adalah minimum. Ini maksimum, ini adalah minimum. Nah, jadi itu yang akan kita tentukan sekarang. Nah, ini catatan yang pertama ya. Nah, jika ini F double action ini, artinya kita akan menurunkan fungsi tersebut sebanyak 2 kali. Itu pernah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi ketika setelah diturunkan sebanyak 2 kali sebuah fungsi itu, lalu hasil akhirnya itu lebih dari 0, maka persamaan tersebut itu memiliki nilai minimum. Nah, sedangkan kalau persamaannya setelah diturunkan 2 kali kurang dari 0, maka persamaan tersebut itu memiliki suatu nilai maksimum. Nah, ini juga harus diingat. Nah, ini ada tambahan lagi yang berikutnya, ketika setelah diturunkan sebanyak 2 kali, lalu kemudian hasilnya 0, maka tidak bisa diklasifikasikan. Oke, jadi dalam hitungan nanti kalau menemukan seperti ini, maka bisa berhenti di situ karena hasil tersebut tidak bisa diklasifikasikan. Oke, berikutnya sekarang ini ada contoh. Contoh yang pertama ya.
Misalkan di sini kita disuruh menentukan nilai maksimum atau nilai minimum ya, salah satunya ya dari sebuah persamaan itu. Misalkan ini saya ambil, ini adalah satu persamaan x kuadrat min 4x plus 5. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama Anda turunkan pertama dulu ya, seperti tadi. Caranya adalah x kuadrat turunannya adalah 2x, min 4x turunannya adalah min 4, 5 turunannya adalah 0. Ya. Terus kedua, berikutnya kita turunkan yang kedua kalinya. Turunan dari 2x sama dengan 2, turunan dari min 4 sama dengan 0. Nah, ini bermakna bahwa ketika sudah diturunkan sebanyak 2 kali, hasilnya itu 2, artinya lebih dari 0. Ya, 2 itu lebih dari 0, sehingga persamaan ini bisa dipastikan memiliki nilai minimum. Nah, lalu kemudian langkah kedua. Langkah kedua itu turunan yang pertama ini kita ganti f aksen x-nya dengan 0. Ini cara yang keduanya ya. Kita ganti dengan 0 seperti ini. 2x min 4 sama dengan 0 atau boleh sama dengan 0 kiri, nggak apa-apa sama dengan. Lalu kemudian kita cari nilai x-nya berapa. Nah, 2x sama dengan 4, ya seperti biasa pindah-pindah atau sama-sama dibagi 2, jadi sama dengan x sama dengan 2. Oke, lalu berikutnya, langkah yang berikutnya adalah, nah ini nilai X ini nih, ini nilai X yang harus dipahami ya. Nilai X yang harus dipahami, sebenarnya ini pun tadi sudah saya jawab. Ketika X aksennya tadi bernilai positif, di sini nih, positif, dan kemudian diketahui nilai X-nya adalah 2, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa fungsi tersebut itu memiliki nilai minimum pada saat X sama dengan 2. X sama dengan 2 itu dari mana? Dari sini. Diketahui memiliki nilai minimum itu dari mana? Karena setelah diturunkan sebanyak 2 kali, hasilnya adalah 2, yaitu 2 ini lebih dari 0. Nah, lalu kemudian langkah yang berikutnya kita akan mencari pasangannya. Jadi atau bisa ada price, ada quantity. Kalau di sini karena kita menggunakan bahasanya X, jadi di sini kita akan mencari nilai Y-nya berapa. Nah, untuk mencari nilai Y-nya berapa, ini Y sama dengan, ini yang ini kita ambil dari persamaan awal. Itu persamaan awal yang ini. Sering saya bilang bahwa Fx itu bermakna Y. Jadi Fx sama dengan ini artinya Y sama. Nah, setelah ini, lalu kemudian kita tinggal mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 ini ke dalam persamaan ini. Persamaan ini itu yang dapat dari yang soal ya. Nah, setelah dimasukkan, diketahuilah misalkan 2 kuadrat sama dengan 4, minus 4 kali 2 sama dengan minus 8, tambah 5 sama dengan 1. Nah, sehingga minimum poin atau titik minimumnya berada pada koordinat X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Inilah gambarnya. Nah, tetapi nanti dalam menjawab soal Anda boleh tidak perlu menggambarkan, karena dengan cara ini pun kita sudah mengetahui bahwa nilai minimumnya berada pada poin 2. 2 ini didapat dari sini, dan 1 ini didapat dari ini. Oke. Nah, ini sama hanya untuk membuktikan bahwa nilai tersebut itu positif atau negatif ya. Positif itu ya seperti tadi, ketika diturunkan sebanyak 2 kali, ketika positif maka dia memiliki nilai maksimum. Jadi untuk kasus ini sebenarnya step 2 boleh dihilangkan. Oke, saya lanjutkan ke contoh yang terakhir ya. Nah, contoh yang terakhir yang tadi saya sudah bahas, ada TC. TC itu adalah total cost. Total cost itu adalah total biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, P ini price, Q ini adalah quantity, TR ini adalah total revenue, total pendapatan didapatkan dari price dikali quantity. Lalu kemudian ada soal ini, MR ini adalah margin revenue atau perubahan ya, jarak antara revenue awal dengan revenue berikutnya. Margin cost juga sama, ini adalah jarak dari cost awal dengan cost sebelumnya, setelahnya. Jadi ini misalkan ada terjadi perubahan
dalam satu waktu bisa dihitung berapakah margin revenue dan margin cost-nya. Jadi ini bisa dibandingkan kalau sekiranya memang margin cost-nya lebih besar daripada margin revenue-nya, jadi perubahan tersebut tidak perlu dilakukan karena akan merugikan perubahan tersebut. Tapi perubahan itu bisa dilakukan minimal margin revenue-nya dengan margin cost-nya itu seimbang. Atau bahkan margin revenue-nya lebih besar daripada margin cost atau margin atau perubahan dari total biaya yang dihabiskan dalam proses produksi. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa TR itu adalah revenue, rumusnya adalah P kali Q. Nah, ini misalkan kita dikasih tahu bahwa ini persamaan dari permintaan itu T plus Q sama dengan 30, terus persamaan dari total cost ya. Total cost itu adalah 1/2 Q kuadrat plus 6Q plus 7. Nah, ini bagaimana cara mengetahui ini? Cara membuat persamaan itu dari harusnya sudah dipelajari di awal-awal ya tentang persamaan kuadrat atau persamaan linear. Cara membuat sebenarnya ini itu adalah rumusan dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Kita tinggal mengubah sebuah, misalkan harganya berapa, kualitasnya berapa, persamaan dari pengeluarannya berapa dan seterusnya. Kalau memenuhi pola tertentu itu bisa dibuat sebuah persamaan. Asal memang perhitungannya atau data-data yang dikumpulkan itu memang lengkap. Jadi supaya jadi persamaan ini adalah persamaan yang lahir dari perhitungan-perhitungan data lengkap terhadap sebuah perusahaan atau sebuah industri yang memang sedang dikaji. Oke, berikutnya. Nah, di sini yang tadi minta itu adalah kita disuruh mencari berapa nilai maksimumnya. Seperti tadi sebenarnya ada dua kemungkinan bisa terjadi, yaitu bisa ada nilai maksimum dan ada nilai minimum. Tapi kalau memang ada soal seperti ini berarti sudah bisa dipastikan bahwa soal ini bermakna memang memiliki nilai maksimum, bukan memiliki nilai minimum. Oke, ini rumus ini banyak beberapa rumus yang memang sudah dibahas di atas ya. Oke, TR sama dengan P kali Q ya. Ini rumus umumnya. Anda bisa melihat bahwa P plus Q sama dengan 30 ini didapat dari sini. Nah, lalu kemudian kita merubah supaya jadi P sama dengan, sehingga Q pindah jadi P sama dengan 30 min Q. Q pindah jadi minus Q. Nah, sehingga kemudian total revenue itu, karena ingat ya, dalam proses seperti ini, ketika P-nya tidak diketahui, ini tidak diketahui, Q-nya juga tidak diketahui, maka kita hanya bisa bermain dengan persamaan. Nah, sehingga TR itu kan P kali Q, P-nya tadi 30, nah ini 30 min Q, terus 30 min Q, nah seperti ini, lalu kemudian Q-nya karena nggak diketahui, ya itu ulang. Nah, supaya dia bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan Q kali 30, 30 Q, Q kali Q sama dengan Q kuadrat. Ini dasar yang akan kita lakukan. Oke, lalu berikutnya kita akan menurunkan ya, ini DTR per DQ, artinya kita akan menurunkan persamaan ini. Nah, DTR ini adalah turunan dari TR. TR ini tadi sebenarnya ditulis TR ya. TR ini turunannya seperti biasa, turunan dari 30 Q adalah 30, turunan dari min Q kuadrat adalah min 2Q. Nah, lalu kemudian setelah seperti ini, kita tinggal mencari nilai Q-nya, yaitu seperti biasa pindah ruas, pindah ke kanan jadi 2Q, Q sama dengan 30 per 2 sama dengan 15. Nah, ini 15 ini didapat dari, oke supaya gampang, ini pindah ke kanan jadi plus 2Q, jadi Q sama dengan 2-nya pindah jadi pembagi dari 30, jadi sama dengan 15. Oke, tahap pertama kita sampai sudah menemukan nilai Q-nya adalah 15. Ada banyak sekali yang harus dicari tahu ya. Oke, berikutnya, langkah yang berikutnya adalah kita turunkan sebanyak 2 kali untuk bisa mengetahui nilai maksimum tadi ya. Atau nilai maksimum apakah memang persamaan ini memiliki nilai maksimum ataukah minimum gitu. Nah, setelah kita turunkan sebanyak 2 kali, ya ini ya kita turunkan. Ini kita turunkan banyak 2 kali, turunan dari 30 itu 0, turunan dari min 2Q itu adalah min 2.
Nah, seperti yang tadi dibahas, ketika hasil turunan keduanya itu negatif, maka persamaan tersebut memiliki nilai maksimum. Ketika hasil turunan keduanya positif, maka persamaan tersebut memiliki nilai minimum. Jadi kebalikan, kalau positif minimum, kalau negatif maksimum. Nah, sehingga bisa disimpulkan, karena di sini sudah bisa diketahui bahwa ini adalah kurang dari 0, maka Q sama dengan 15 ini adalah memiliki nilai maksimum pada saat kuantiti pada angka ke 15 atau jumlahnya yang sebanyak 15. Oke, jadi jawaban pertama, berapakah level output yang merupakan akan mengakibatkan revenue maksimum. Nah, di sini level output atau keluaran atau jumlah kuantiti yang harus dibuat untuk mendapatkan level maksimum atau revenue maksimum itu adalah 15. Ingat lagi-lagi 15 ini adalah satuan tergantung kita. Bisa saja 15.000, 15 juta, itu buah ya, bukan rupiah. Ini karena ini kuantiti. Nah, lalu kemudian kita disuruh untuk maksimum profit. Maksimum profit ini adalah total revenue. Total revenue atau nanti kita kan bukan total revenue itu kan masih pendapatan kotor ya total revenue itu. Tapi profit itu nanti ada beda rumus, yaitu rumusnya adalah seperti ini. Rumusnya adalah bukan istilah ekonominya itu maksimum profit ya, tapi bukan maksimum profit, tapi ada istilah lainnya, saya lupa. Jadi artinya pendapatan bersih lah ya, pendapatan bersih yang didapatkan perusahaan tersebut. Jadi pendapatan bersihnya Anda bisa mengetahui bahwa pendapatan bersih itu dari pendapatan kotor dikurangi dengan biaya produksi. Ini kan TR itu total revenue, total pendapatan. Tapi kita ceritanya di sini itu belum membayar karyawan, belum bayar yang lain sebagainya. Nah, total cost ini adalah total biaya yang dihabiskan untuk membuat barang tersebut. Jadi pendapatan bersih itu adalah pendapatan total dikurangi pendapatan biaya yang habis dikeluarkan dalam proses produksi sampai pemasaran dan seterusnya. Oke, lalu kemudian karena pendapatan bersih ini didapat dari total revenue dan total cost, maka kita harus mencari tahu total revenue-nya apa, berapa mana, total cost-nya mana. Nah, di sini total cost-nya sudah ada, dan tadi sudah kita hitung juga total revenue-nya adalah ini. Ini total cost-nya ini sudah diketahui dari awal, sedangkan total revenue-nya tadi kita sudah hitung hasilnya ini. Oke, nah ini total revenue-nya. Ini dapat dari yang atas. Sedangkan total cost-nya ini dari soal. Nah, lalu kemudian kita tinggal lanjutkan. Nah, total revenue pendapatan bersih itu atau profit maksimum, pendapatan bersihnya adalah dengan cara total pendapatan dikurangi total cost. Total pendapatannya karena memang belum diketahui, kita memasukkan persamaannya. Ini didapat dari ini tadi ya, ini dapat dari atas. Terus kemudian yang ini TC-nya total cost-nya didapat dari soalnya tadi. Oke, lalu kemudian ini kita keluarkan 30 Q minus Q kuadrat. Ini min ini dikalikan dengan semua yang di sini. Min kali setengah sama dengan min setengah Q kuadrat. Min kali 6 Q sama dengan min 6 Q. Min kali 7 sama dengan min 7 Q. Kalau ini kan karena nggak ada tanda lipat di depannya, ya keluarkan aja kayak biasa. Lalu kemudian lihat yang memiliki pangkat sama. Ini Q kuadrat sama Q kuadrat. Q sama dengan Q, 7 nggak ada. Berarti kalau sama variabelnya itu bisa ditambahkan. Ini 1 tambah setengah, berarti 1/2 atau 3/2. Karena ini min, berarti minus 3/2. Ini 30 Q, dikurangi 6 Q, sama dengan 24 Q. 7 nggak ada yang lainnya, berarti tinggal tulis 7. Nah, didapatlah rumus dari pendapatan laba bersihnya itu adalah persamaannya. Oke, lalu kemudian kita lanjutkan ke turunan ini. Kita turunkan ya. Turunan dari sini, turunannya seperti biasa. 2 kali, ini pindah ke depan ya, seperti biasa turunannya 2 kali 3/2 sama dengan minus 3 Q.
turunan dari 24 Ki sama dengan 24, turunan dari 7 sama dengan 0. Jadi kita tulis saja sama dengan. Oke, ini persamaannya. Lalu kemudian setelah ini seperti biasa kita cari nilai Ki-nya berapa. Nilai Ki-nya berapa kita pindahkan dulu ke kanan, jadi plus 3Ki. Lalu Ki sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Ki-nya sama dengan 8. Nah, untuk mengetahui nilai maksimum dan minimumnya, kita tinggal menurunkan kedua kalinya dari ini. Turunan keduanya adalah minus 3Ki, turunannya adalah minus 3, turunan dari 24 0. Sehingga turunan keduanya dari ini itu adalah minus 3. Nah, karena negatif, maka persamaan dari pendapatan bersih ini memiliki nilai maksimum pada saat Ki-nya sama dengan 8. Kuantitinya sama dengan 8. Nah, berapa kuantitinya sama dengan 8? Nah, kita tinggal memasukkan saja berapa sebenarnya pendapatan yang sebenarnya yang dihasilkan ya. Kita tinggal memasukkan ke persamaan yang terakhir tadi. Ini kita masukkan Ki sama dengan 8. 8 kuadrat sama dengan 64, lalu kemudian kalikan dengan 3/2, 8 kalikan dengan 24, dikurangi dengan 7 sama dengan 89. Jadi, laba bersih dari perusahaan tersebut apabila dengan kondisi yang sudah dibahas dari atas itu adalah 89. Nah, laba ini adalah tentunya laba ini merupakan bentuknya itu rupiah, biasanya dalam bentuk rupiah. Nah, cuman dalam pertanyaan yang di sini itu kita tidak hanya sampai disuruh berapakah mencari labanya, tetapi kita disuruh menghitung margin revenue-nya dan margin cost-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari margin revenue dan margin cost. Oke, nah untuk menghitung margin revenue dan margin cost, nah ini tadi ya, TR sama dengan 30 Ki min Ki kuadrat ini didapat dari persamaan yang di atas ya. TR silakan mencari di TR yang sudah yang sudah dibentuk ini sudah dibuat. Lalu kemudian MR-nya adalah DTR dibagi DQ. Artinya kita turunkan, turunannya adalah 30 minus 2Q. Kemudian kita kalikan, kita cari dengan cara pindah ruas. Jadi kita dapatlah Q itu adalah 8. Jadi marginnya adalah, nah 8 ini kita masukkan kembali ke dalam persamaan yang ini nih setelah diturunkan. 8 ini kita masukkan ke sini, jadi 2 kali 8 sama dengan min 16, 30 dikurangi min 16 sama dengan 14. Jadi margin revenue-nya atau perubahan pendapatannya itu terjadi sebanyak 14 poin. 14 poin ini bisa uang, bisa barang, dan seterusnya ya. Pendapatan biasanya bentuknya uang. Lalu kemudian TC, total cost. Untuk menghitung margin cost ini kita ambil TC-nya. TC itu tadi udah ada di atas di soal awal. Jadi ini kalau menghitung margin revenue kita menggunakan total revenue. Kita menghitung margin cost, kita menghitung menggunakan total cost. Oke, total cost ini sudah ada ya di atas soal. Lalu seperti biasa kita turunkan, didapatlah hasil Q plus 0. Dengan cara penurunan ya. Lalu kemudian kita cari Q itu, setelah mengetahui Q itu sama dengan 2Q. Oke, jadi Q sama dengan 6, saat Q-nya sama dengan 8, oke. Q-nya sama dengan 8, maka kita tinggal mensubstitusikan. Nah, ingat Q ini didapat, kita memisalkan ya. Ini kan Q-nya dimisalkan misalkan 8 ya dengan cara menggunakan total margin revenue ini. Nah, ketika memasukkan misalkan seandainya Q-nya sama dengan 8, ini di sini kita hanya sampai mencari persamaan ini saja. Karena kalau kita lanjutkan Q itu sama dengan minus 6. Jadi kan nggak mungkin ada minus 6 juga. Nah, sehingga kemudian supaya perbandingannya sama dengan yang atas, kita misalkan dengan bilangan yang sama. Nah, jadi setelah sampai sampai sini, lalu kemudian memisalkan nilai Q, seandainya misalkan ada perubahannya sebanyak 8, maka terjadi
marginnya adalah 14. Jadi saat memisalkan dengan Q juga sama dengan 8, masukkan 8 ke sini, 8 tambah 16 sama dengan 14. Nah, sehingga bisa diketahui bahwa saat Q sama dengan 8, maka nilai dari margin revenue dan margin cost-nya itu sama. Artinya perubahan dari pendapatan dan perubahan dari cost itu secara persentase mungkin tergantung hitungan ya, bisa saja dihitung secara persentase atau poinnya antara margin revenue dan margin cost ini sama. Nah, seandainya dalam kasus ini terjadi dalam perusahaan, ini bisa diambil. Kenapa? Karena paling tidak meskipun memang secara margin dari cost dan revenue-nya itu sama, tetapi paling tidak perusahaan tersebut akan menjadi lebih besar atau lebih memuaskan konsumen. Akhirnya impact-nya akan terjadi di belakang hari. Jadi ini yang kita hitung ini adalah sesuatu yang terjadi pada saat itu saja. Tapi sebenarnya dalam proses bisnis itu banyak yang dilaksanakan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Jadi perubahan-perubahan besar itu bisa dilakukan, yang penting tidak minus. Oke, mungkin itu saja dalam pembahasan kali ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa dibahas melalui chat di grup. Nah, untuk bahasan berikutnya itu nanti kita akan masuk ke integral secara rumus biasanya, lalu kemudian terakhir kita masuk ke implementasi integral. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.